Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran IPA, yaitu materinya tentang penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita simak penjelasan Miss berikut ini. Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Barang-barang yang kita gunakan setiap hari adalah hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain. Pertama, yaitu ada petani. Petani menghasilkan padi atau bahan pokok. Kedua, nelayan. Nelayan menghasilkan ikan atau tambak garam boleh. Ketiga, peternak. Peternak menghasilkan daging, sapi, susu, dan telur. Kemudian ada pengrajin. Pengrajin menghasilkan kerajinan. Contohnya untuk pengrajin menghasilkan tas, menghasilkan furnitur seperti lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Itu dari hasil tangan pengrajin. Barang-barang tersebut adalah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam itulah yang diusahakan oleh orang-orang dengan jenis pekerjaan tertentu sehingga menghasilkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu, sementara pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Dalam memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sumber daya alam, orang-orang dari berbagai jenis pekerjaan menggunakan berbagai macam teknologi. Ada yang menggunakan cara modern, atau ada juga yang menggunakan cara-cara tradisional. Berikut beberapa contoh penerapan teknologi pengolahan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, pengolahan kayu. Sebelum dapat digunakan, kayu harus diolah terlebih dahulu, kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya meja, kursi, dan lemari. Cara pengolahan kayu dapat dilakukan menggunakan teknologi sederhana ataupun modern. Pada zaman dahulu, alat-alat yang digunakan masih menggunakan tenaga manusia. Contohnya menebang kayu masih menggunakan kapak, membelah kayu menggunakan gergaji dorong, dan menghaluskan kayu menggunakan alat sederhana yang disebut dengan ketam. Saat ini proses pengolahan kayu sudah banyak menggunakan mesin. Contohnya menebang kayu menggunakan gergaji mesin. Pengolahan padi, dahulu petani membajak sawah dengan memanfaatkan tenaga kerbau atau sapi. Sekarang banyak petani telah menggunakan traktor untuk membajak sawah. Untuk menumbuk padi, dahulu petani menggunakan alu. Kini fungsinya alu digantikan oleh mesin penggiling padi. Penangkapan ikan. Nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkap ikan yang masih sederhana. Umumnya peralatan penangkap ikan itu dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Contohnya nelayan tradisional memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk menggerakkan perahu. Sementara itu nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih, misalnya menggunakan motor untuk menggerakkan kapal dan radar untuk mendeteksi keberadaan ikan. Terakhir, pengolahan bahan makanan. Bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasad renik, misalnya jamur dan bakteri. Contoh makanan yang pengolahannya menggunakan teknologi ini adalah tempe, tahu, yogurt, keju, dan lain sebagainya. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengasinan, pembotolan, pengalengan, penggunaan bahan pengawet, dan sterilisasi. Contoh makanan yang pengolahannya menggunakan teknologi ini antara lain ikan asin, ikan kaleng, dan buah kaleng. Dampak penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Positif atau negatifnya dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam tergantung pada bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan. Jika digunakan secara bijak, teknologi dapat membantu untuk mengolah alam dengan sebaik-baiknya, mempermudah kegiatan, dan meningkatkan produktivitas. Pelestarian sumber daya alam.
Yang pertama, tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Kedua, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan seperti semula. Ketiga, pengembalian sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki izin. Keempat, menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tetap. Demikian penjelasan dari Miss. Kalian kerjakan tugas berikut.